Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Usman bin Yahya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Tafadhal. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adhan. An Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakara al-adhan bitarbi'it takbir bighairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin. Al-haditha akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Huzaimah. Wa zada Ahmad fi akhirih qissata qauli Bilal fi adhanil fajri as-salatu khairum minan naum. Wa li Ibnu Huzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala
minas sunnah idza qala al muadzinu fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. An Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi. Akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, qala, dia berkata, tafabi wa ana naimun rajulun. Di dalam mimpiku, kata Sayyidina Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi, aku melihat ada orang lagi tawaf mengelilingi aku. Jadi Abdullah ibn Zaid ini lagi dalam keadaan tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi ada orang tawaf mengelilingi aku. Kalau yang namanya tawaf tuh artinya keliling. Makanya halakoh artinya membuat lingkaran atau keliling seperti ini. Di dalam mimpinya dia melihat ada orang lagi tawaf mengelilingi dirinya. Faqala, maka orang tersebut berkata, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia berkata dalam mimpi tersebut, orang tersebut dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fadzakarul adzan bitarbi'it takbir. Yaitu dia menyebutkan adzan dengan 4 kali takbir, dengan 4 kali mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham kan kira-kira? Jelas dalam mimpinya. Bigairi tarji, tanpa adanya tarji. Tarji ini adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu dengan nada yang rendah. Asyhadu alla ilaha illallah, rendah. Begitu yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, lebih tinggi lagi. Makanya kalau azan ini dicari orang yang suaranya bagus. Jangan asal-asal azan aja. Main muazin aja, main azan aja. Akhirnya maaf, suaranya kurang bagus, nggak enak didengar. Tujuan azan ini supaya enak didengar. Supaya apa? Menarik daripada hati orang untuk datang mengerjakan sholat. Begitu juga kalau ada vokal hadroh. Biasanya kalau vokal itu suaranya enak. Namanya vokal, nggak kayak kita. Bebas makan apaan aja. Gorengan masuk. Betul kira-kira? Kalau orang-orang vokal suaranya bagus, dia jaga suaranya, nggak ada yang makan gorengan. Apalagi yang berminyak-berminyak tuh. Biasanya bakal menghambat daripada suara yang bagusnya. Makanya sering ada yang namanya gurah. Tujuannya apa? Supaya reak-reak atau balgam, kotoran-kotoran yang ada di tenggorokannya keluar. Makanya orang-orang yang sering gurah itu biasanya suaranya bagus. Kalau kita kan maaf, udah jelek dari lahir. Betul gak kira-kira? Mau di kayak gimanain juga, emang tetap aja. Dasarnya suaranya emang jelek, ya jelek aja udah. Betul gak kira-kira? Kan pilihan. Allah yang kasih. Pilihan Allah. Fulan bin Fulan suaranya bagus, enak banget. Baca Qur'annya bagus, baca sholawatnya bagus, azannya bagus, gosidahnya bagus. Apalagi kalau marhaban, ya Allah enak banget. Sekarang orang bagaimana mengkhusyuk? Kalau maaf, yang lantunin marhaban suaranya jelek. Betul kira-kira? Dipaksa nangis, pura-pura nangis kagak bisa kayaknya. Betul kira-kira? Tapi kalau suaranya cakep, udah gitu masuk ke dalam hati kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad, tanpa kita sadari. Padahal belum tentu 100% kita tahu artinya. Betul gak kira-kira? Tiba-tiba meneteskan air mata. Kenapa? Karena ada suara yang bagus, yang indah. Udah gitu pujian kepada baginda Nabi kita Muhammad. Dada ini penuh dengan kangen, rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disunahkan suaranya yang bagus, yang enak. Nah kalau suara bagus itu kan perlu dilatih. Betul gak kira-kira? Sama halnya aja. Kalau kita mau ngapal Quran, kalau kagak sering diulang-ulang, otomatis bakalan Al-Quran tersebut hilang daripada ingatan kita. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Makanya penyanyi-penyanyi itu dia berani bayar mahal tuh buat ngajarin daripada suara tuh. Naik tingginya, susunan suaranya, tinggi rendahnya, bayarnya mahal. Backing vokal bayarnya mahal. Tapi emang tujuannya supaya suaranya bagus. Kalau kita kan emang udah segini. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Kalau ada suara musik kita nyanyi, kayaknya suara kita enak banget. Begitu musiknya dimatiin, begitu suaranya dimatiin, musiknya dimatiin, cempreng banget ya. Beda banget. La haula wala quwata. Mau diapain juga emang udah kurang bagus. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Apalagi beredar video Sahroni lagi nyanyi kopi dangdut.
Pernah dengar gak? Pernah lihat gak? Yang dahulu pernah membara. Emang dasar suaranya jelek aja udah. Tahu Sahroni? Kenal Sahroni? Gak kenal Sahroni? Priok yang ngatain maaf, yang ngatain rakyat tolol. Kan ya Allah dibuka semuanya aib-aibnya, la haula wala quwata. Tuh, berarti menunjukkan kita hidup nggak ada yang tahu akhir daripada hidup kita. Nyari hartanya 20 tahun. 20 tahun nyari, abisnya 2 jam. La haula wala quwata. Ente bayangin aja udah. Rumah yang di Bandung abis diziarah dibakar. Di Tanjung Priok semuanya diziarah. Ente bayangin aja. Jam satunya 11 M. Kira-kira pertanyaannya orang pedati ada yang megang duit MM-an? Coba yang ada di ATM-nya MM-an tunjuk tangan coba. La haula wala quwata. Ente tahu 11 M. Nolnya berapa nolnya? Nolnya la haula wala quwata. Kayaknya gitu. Kalau seandai kata maaf, Allah matikan kita 7 kali. Sekarang kita mati, dibangkitin lagi, dihidupin lagi. Habis itu dimatiin lagi sampai 7 kali. Kira-kira punya duit 11 M enggak kira-kira? La haula wala quwata. Berangkasnya betul kira-kira. Iron Man-nya 312 juta. Wah la haula wala quwata. Patungnya aja pajangan 312 juta. La haula wala quwata. Bukti enggak ada yang tahu kehidupan. Makanya sering kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang zaman fitnah. Zaman sekarang fitnah sudah merajalela. Nih yang khawatir kita. Kita sering dengar dulu orang-orang tua kita, jangan sampai kena fitnah Masihid Dajjal. Kita sering dengar Dajjal, Dajjal, Dajjal. Apa arti Dajjal? Arti Dajjal ini adalah pendusta besar, pembohong besar. Dajjalnya belum keluar, tapi sifatnya udah kemana-mana. Betul kira-kira. Yang pembohong banyak, yang pendusta banyak, penjilat banyak, provokator banyak. Itu adalah sifat daripada Dajjal. Makanya disunahkan kita setiap malam Jumat baca surah Kahfi. Tujuannya apa? Supaya diri kita, orang yang kita cintai, keluarga kita selamat daripada fitnah Masihid Dajjal. Kalau zaman kita aja udah begini hebatnya, bagaimana nanti zaman anak kita? Bagaimana nanti zaman kita punya cucu? Zaman kita aja udah fitnahnya hebatnya luar biasa. Paham kan kira-kira? Makanya selalu kita minta kepada Allah, minta perlindungan Allah. Supaya apa? Diselamatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, lingkungan kita. Dalam keadaan baldatun, thayyibatun, warabun. Paham kan kira-kira? Jelas? Jadi sahabat ini tatkala kumpul, mau yang namanya kalau kayak kita ngumpul untuk bagaimana menentukan panggilan sholat. Paham gak nih kira-kira? Oh ada yang bilang, oh pakai kentongan aja, kagak. Atau kalau kagak pakai trompet, kagak. Habis ini Abdullah bin Zaid ngomong nih, ya Rasul, semalam aku bermimpi. Ada seorang yang dia lagi tawaf mengelilingi aku. Paham gak nih kira-kira? Yang tadi nih ceritanya nih. Bahwasanya dia katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu bitarbi'il takbir, artinya dengan empat takbirkan, empat kalikan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Kalau Habib suaranya pas-pasan. Makanya kalau disuruh azan, maaf, khawatir orang-orang yang di Kober bangkit lagi. La haula wala quwata. Emang benar suara ini kan pilihan, betul kira-kira. Oh kita pengen suara kita bagus, pengen, tapi belum tentu. Dari segini banyak yang ngaji, pertanyaannya maaf, paling 1-2 yang suaranya bagus, yang azannya bagus, yang jadi imamnya bagus, fasih banget suaranya. Betul gak kira-kira? Yang baca gosidahnya bagus, yang baca sholawat, lantunan gosidah, memuji baginda Nabi kita Muhammad bagus, jarang. Susah. Bener gak kira-kira? Kadang-kadang nemuin vokal yang bagus tuh susah. Kalau kagak, ada latihannya. Bigairi tarji, tadi tuh artinya tarji tuh begitu asyhadu alla ilaha illallah yang pertama rendah. Lalu asyhadu alla ilaha illallah yang kedua tinggi. Makanya kan azan ada yang enak, ada yang Madinah, ada yang Mekah. Enak banget ya. Cakep banget, enggak kayak kita. Azan begitu-gitu aja udah. Udah gitu kadang-kadang maaf, belum ambil wudhu main azan aja. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata, habis itu dia pulang deh, tidur. La haula wala quwata. Ada yang begini, ada gak kira-kira? Salat subuh nih, maaf kesiangan merbotnya. Habis itu dia datang ke musola, buka pintu, nyalain speaker di azan.
Mata masih belekan. Betul kira-kira? La haula wala quwata. Ada yang begitu, ada kira-kira? Habis azan, dia pulang ke rumah, dia tidur. La haula wala quwata. Ada yang begitu, ada kira-kira? Coba kalau seandainya kata setiap masjid, setiap merbot punya yang namanya masjid atau musola, punya anak-anak muda yang generasi suaranya bagus. Buat azan, tampil azan, atau kalau kagak baca sholawat, baca dustur, baca ya Rabbi bil Mustafa. Enak banget kayaknya gitu ya. Tapi maaf, jarang banget. Karena regenerasinya udah kagak ada. Dulu di orang Pedati ini terkenal, kalau baca maulid tuh, yang namanya baca maulid Barzanji dulu tuh. Di Pedati, Kebonanas bacanya Barzanji. Orangnya ada tuh. Udah biasa baca, udah gitu suaranya enak banget. Kalau sekarang rasa-rasanya maulid Barzanji udah nggak ada yang baca ya. Udah nggak ada yang apal. Kalau dulu orang-orang tua kita apal. Bukan hanya apal aja, suaranya juga enak. Betul kira-kira? Ingat gak zaman dulu nih, kalau ngumpul ini musola mereknya apa ya musola nih? Arodo ya, aneh ingat banget waktu aneh masih kecil dituntun tuh sama aneh punya abah. Oh kalau baca maulid udah ada tukang bacanya enak banget. Fulan baca, fulan baca, fulan baca. Pas banget bacaannya. Kalau sekarang nggak ketemu lagi. Yang enak, yang membuat tambah rindu kita kepada baginda Nabi kita Muhammad, udah nggak ada lagi. Ada pas-pasan, kalau kagak dipaksa-paksain deh. La haula wala quwata. Paham? Dipaksa-paksain gitu, disengaja-ngajain suaranya. Kalau emang dasarnya enak-enak. Tapi kalau emang dasarnya kagak enak, dipaksain juga kagak enak. La haula wala quwata. Wal iqamah furada. Dan di situ di mimpi itu diajarkan juga iqamah. Kalau iqamah artinya qomat, furada itu satu-satu. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir itu satu-satu. Kalau azan, dua. Illa qad qamatis shalah. Kecuali perkataan qad qamatis shalah, maka diulang menjadi dua kali. Qala falamma asbahtu, tatkala aku bangun berpagi-pagi. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Zaid ini begitu dia bangun, di mimpi yang tadi diceritakan, dia datang mengunjungi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang berjumpa menghampiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, innaha la ru'ya haqqin. Maka sesungguhnya mimpi engkau Abdullah bin Zaid adalah mimpi yang benar. Kalau orang sekarang bagaimana kalau bisa mimpi? Di zaman sekarang minta maaf, ada orang tidur, capek-capek, pulang kerja tidur. Kadang-kadang maaf, kagak menghadap kiblat. Udah gitu kagak pakai wudu, nggak pakai dzikir. Habis itu dia mimpi tidur. Nyatanya ada rep-repan. Tahu rep-repan? Kalau Habib pribadi minta maaf, aneh nggak percaya ada orang yang kena rep-repan. Kalau aneh pribadi, sampai gini hari, alhamdulillah belum kena yang namanya rep-repan. Paham rep-repan? Sekarang maaf, dia tidur di mimpinya nih, dia nggak bisa bangun, dia udah teriak-teriakan. Sekarang kita di sampingnya tidur, kita melek, terjaga, dia tidur. Kira-kira yang benar yang terjaga apa yang tidur? Yang terjaga, betul kira-kira. Kita lagi tidur samping bini kita. Tiba-tiba dia rep-repan. Udah gitu di dalam mimpinya nih, kagak bisa bangun. Udah gitu, udah teriak-teriakan, minta tolong. Begitu dia sadar, bangun. Bang, gimana bang? Udah minta tolong, udah teriak-teriakan, kagak ditolongin. Pertanyaannya, suaminya ini kagak denger teriak-teriakan. Di mimpinya dia teriak-teriakan. Kira-kira bisa jadi benar apa kagak? Paham gak nih kira-kira? La haula wala quwata. Sekarang uduk kagak, menghadap kiblat kagak, baca wirid kagak, baca zikir kagak, baca doa kagak. Dulu aneh punya abah bilang begini, kalau di kehidupan nyata kita ngejar-ngejar maling. Dalam mimpi maling ngejar-ngejar kita, la haula wala quwata. Makanya itu biasain kalau kita tidur punya wudu. Udah gitu menghadap kiblat. Habis itu ada wiritan yang kita baca. Ada doa yang kita baca. Insya Allah tidur kita ada maknanya. Kita bisa mimpi, apalagi ketemu orang-orang soleh. Allah izinkan ruh kita menjadi suci. Ketemu orang-orang soleh. Ketemu para aulia-aulia. Ketemu guru-guru kita. Ketemu orang-orang tua kita yang udah mendahulukan kita.
Obat kangen itu di mimpi. Kita kangen. Orang tua kita udah 20 tahun meninggal dunia. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Ibu kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, guru kita udah meninggal. Kangen kita. Pengen ngelihat lagi, pengen berjumpa, pengen bertatap muka. Tapi nggak bisa. Kecuali di dalam mimpi. Nah, makanya mimpi orang-orang soleh itu mengobati rasa kangen kita kepada mereka-mereka. Dengan catatan tidurnya juga ngikutin sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Ini main tidur aja, wala wudhu, wala apa, akhirnya terjadi seperti itu. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang bodoh apabila dia tidur tanpa membaca ayat kursi dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Itu orang yang bodoh. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita baca wirid, kalau kita baca doa, insya Allah nggak ada mimpi yang kagak enak. Semuanya mimpi-mimpi yang enak. Mimpi-mimpi yang menyenangkan hati kita. Mimpi-mimpi yang menyenangkan ruh kita. Apalagi kalau diizinkan kita bisa mimpi memandang wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mustahil. Apalagi ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Maaf, amalan yang paling tinggi, yang paling mulia adalah perbanyak sholawat ame baginda Nabi kita Muhammad. Biasa kita sehari 100, malam 100. Ini masuk bulan Rabiul Awal nih. Kalau bisa 300, pagi 300, malam 300. Oh, kalau bisa lagi pagi 500, malam 500. Kalau bisa lagi pagi 1000, malam 1000. Insya Allah, Allah izinkan kita seenggak-enggaknya, sekurang-kurangnya di saat kita sakratul maut bisa memandang wajah mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Al-Walid pernah bercerita, ane punya abah dapat dari ane punya kakek. Kenapa? Salah satunya, maaf, kita susah untuk bermimpi dengan baginda Nabi kita Muhammad. Mimpi ketemu Nabi itu takdir. Nggak sembarang orang, kecuali orang-orang pilihan. Kalaupun ada orang yang bermimpi dengan baginda Nabi kita Muhammad, itu maaf, Allah hijab dunianya. Udah nggak nafsu lagi sama urusan dunia. Orang kalau udah mimpi Nabi, nggak nafsu sama urusan dunia. Yang ada ibadah, ibadah, ibadah. Pertanyaannya, kita belum tentu kuat. Makanya Allah maha baik. Kagak dipertemukan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad. Kalau seandainya kita bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad, maaf, anak kita kagak colek, kita kagak colek. Bini kita kagak colek. Yang ada ibadah, 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 ibadah. Kagak nafsu sama yang namanya urusan duit, kagak nafsu. Urusan-urusan dunia kagak nafsu. Akhirnya kan semuanya ada haknya. Istri ada haknya. Anak ada haknya. Diri kita ada haknya. Semua ada haknya. Orang-orang lain ada haknya. Orang kalau sudah mimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad, udah kagak nafsu sama urusan dunia. Makanya berapa banyak orang-orang kholwat, orang-orang uzlah. Karena apa? Dia udah ngerasain nikmat yang paling tinggi, yaitu memandang wajah mulia baginda Nabi kita Muhammad. Nggak ada bentuk makhluk yang paling indah, yang paling sempurna, melebihi dari baginda Nabi kita Muhammad. Dan maaf, sahabat pun nggak puas memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah, beliau pernah berkata, aku istri baginda Nabi, tapi aku kagak puas memandang wajah baginda Nabi kita Muhammad. Ada istri kagak puas memandang wajah suaminya. Bagaimana kuat seseorang mata kita nih memandang Nabi, sedangkan wajah Nabi nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Bahkan cahaya baginda Nabi kita Muhammad melebihi terangnya daripada matahari. Ketutup cahaya matahari dengan cahaya wajahnya baginda Nabi kita Muhammad. Jadi pertanyaannya, siapa orang kuat? Kayaknya dulu Al-Walid kalau ngajar seperti ini. Kata siapa? Sahabat enak. Belum tentu. Dia kagak bisa memandang 100% wajah baginda Nabi kita Muhammad. Cuman hanya curi-curi pandang. Tahu curi-curi pandang? Lihat begini, habis itu ditundukkan lagi kepalanya. Kagak kuat. Karena cahaya yang keluar dari wajahnya baginda Nabi kita Muhammad. Nah, yang paling enak, mimpi bertemu Nabi di dalam mimpi, melihat wajah Nabi di dalam mimpi. Jadi nggak terhijab dengan cahaya langsung dari baginda Nabi kita Muhammad. Lihat, kebanyakan ulama-ulama menggambarkan begitu indahnya baginda Nabi kita Muhammad. Bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, rambutnya seperti apa, jidatnya bagaimana. Semuanya itu di dalam mimpi, bukan yaqazah. Bukan langsung seperti ini, tapi di dalam mimpi. Makanya dikarang tuh ame ulama-ulama kita, wujudnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maaf, kalaupun ada yang maaf, Beb, ane pernah rep-repan, Beb. Silahkan, ini kan boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau Habib nggak ada, percaya ame orang yang rep-repan.
Paham nih ya? Maaf, ini urusan aneh. Tapi kalau antum terserah. Oh aneh Bib, pernah Bib. Nah, terserah. Tapi kalau aneh tidak percaya. Kenapa? Aneh dari kecil udah diajarin sama Walid. Kalau kita tidur, pakai wudhu. Habis itu menghadap kiblat, baca aurat, doa. Habis itu baca tuh. Baca ayat kursi sama akhir daripada surah Al-Baqarah. Sampai gini hari, alhamdulillah, kagak pernah mimpi yang aneh-aneh. Kalau mimpi diputusin pacar, pernah juga. La haula wala quwata, mimpi diputusin ya manusia ya, Tapi yang namanya maaf dikejar-kejar atau maaf ditiban dengan suatu hal yang namanya sundel bolong ya. Kalau Habib sih nggak bisa ngomong sundel bolong, bolong sundel. Bolong sundel, la haula wala, Beb, katanya Beb, di dadanya Beb, ditekan, oh ada makhluk yang gede, aneh nggak pernah ngerasain. Karena apa tadi itu diajarin sama kita punya orang tua. Bahkan dulu waktu aneh masih ngaji di Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, aneh punya guru, beliau ngajarin tuh, ijazah kepada kita. Kalau ada orang yang bermimpi maaf dalam keadaan kurang senang, artinya mimpi buruk, hendaknya dia tiup. Kalau di situ artinya meludah. Cuman guru aneh nerangin jangan ngeludah. Kan kalau ngeludah kagak enak. Artinya ditiup 3 kali di sebelah kiri. Nah, kalau seandainya kata maaf, kita tidur nyatanya kita mimpi buruk, mimpi suatu hal yang tidak menyenangkan diri kita. Begitu kita bangun, tiup 3 kali, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, habis itu tiup 3 kali. Yang kedua, balik bantal kita. Yang ketiga, ini hanya isyarat. Tulis di jidat kita dengan tangan kita Umar ibnul Khattab. Tulis aja begitu. Umar ibnul Khattab. Karena ada hadis dari baginda Nabi kita Muhammad. Idza salaka Umaru salaka syaitanu fajjan akhar. Apabila Sayyidina Umar lewat satu gang, ini setan muter, kagak berani sama Sayyidina Umar. Makanya dulu waktu kita masih ngaji, masih mondok, ada ijazah seperti itu. Di saat maaf kita tidur, umpama ini kecapean, gak sempet yang namanya maaf tadi, ambil wudhu kagak sempet. Habis itu baca aurat, baca zikir kagak sempet, doa kagak sempet, tiba-tiba kita gabruk tidur. Habis itu kita mimpi yang tidak menyenangkan hati kita. Mimpi buruk yang tidak enak. Di saat kita bangun tadi tuh, yang pertama kali tiup sebelah kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup sebelah kiri. Habis itu syarat balikin bantal. Yang ketiga tadi tuh tulis di jidat kita Umar ibnul Khattab. Insya Allah kita nggak bakal mimpi yang maaf tidak menyenangkan kita punya hati. Paham gak nih kira-kira? Boleh inti coba silahkan. Cuman sekali lagi, kalau udah kita mimpi, kalau kita udah punya wudhu, insya Allah yang tadi-tadi nggak bakal ada. Makanya aneh sampai gini hari, rep-repan maaf, nggak percaya. Bukan karena apa-apa, karena belum pernah ngalamin. Betul kira-kira? Orang bagaimana bisa tahu kalau dia belum ngalamin? Beb, katanya kalau megang duit miliaran enak, Beb. Katanya. Katanya. Pertanyaannya, udah pernah megang? Nah, itu aja Hasan tahu, megang aja belum. Jadi apa yang kita mau ceritain? Katanya kalau megang duit banyak, katanya enak, katanya. Kecuali kalau kita udah megang. Betul kira-kira? Kalau cuma baru katanya doang. Betul kira-kira? Ada si buta. Dulu kata aneh punya abah, bininya cakep. Setiap orang lalu lalang tetangganya ngomong, buta, bini lo cakep. Ini buta jawab, katanya. Ketemu orang lagi nih, buta, bini lo cakep, katanya. Katanya, kenapa dibilang katanya? Kagak lihat. Paham gak? Kagak, namanya buta, punya bini cakep, cuman hanya katanya berarti. Ketemu orang, buta, bini lo cakep, katanya. Ketemu orang lagi, buta, bini lo cakep, katanya. Orang dia kagak, paham gak nih kira-kira? Begitu juga aneh. Aneh maaf, kagak percaya sama hal-hal yang tersebut yang tadi aneh ceritakan. Karena sampai gini hari belum pernah ngerasain yang namanya rep-repan. Beb, itu bener adanya. Itu terserah antum. Kalau aneh emang gak percaya. Karena kita diajarin seperti itu. Apa iya diajarkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Yang kita dapat hasilnya di lain daripada kesenangan hati kita kan mustahil. Ngikutin sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Paham ya? Jelas ya? Ini mimpi Abdullah ibn Zaid ibn Abin Rabi. Dikit lagi, wadada Ahmad fi akhiri qissati qauli Bilal fi adanil fajr as-salatu khairum minan naum. Maaf nih, ini kadang-kadang yang kedengeran naumnya doang. As-salatu khairum minan naum. Jadi orang perintahnya tidur, disuruh tidur nih. La haula wala quwata. Ini kagak, makanya rugi orang-orang maaf begitu azan dia baru bangun.
Sekali lagi Habib katakan rugi ini orang kalau dia begitu azan subuh baru bangun. Maaf, apalagi rumahnya punya 4 keluarga lagi. 4 kartu keluarga. Satu keluarga isinya 16 orang. Satu rumah. Udah gitu, dia punya kamar mandi 2. Yang satu lagi mandi junub, yang satu lagi buang hajat. Kira-kira bisa sempet gak kita? Maaf, sholat subuh di musola Ar-Raudhah. Nggak mungkin sempet, betul kira-kira. Orangnya banyak, kartu keluarganya banyak, nyatanya kamar mandinya cuma 2. Coba kalau kita bangun setengah 3, insya Allah kita bisa sholat subuh berjamaah. Maka sekali lagi, rugi orang-orang yang bangun pas azan subuh. Rugi. Apalagi setelah subuh. Makanya sekali lagi, anak kadang-kadang merdeka di saat orang tuanya udah meninggal dunia. Anak merdeka di saat orang tuanya udah meninggal dunia. Dulu masih ada orang tuanya, masih ada bapaknya, bangun subuh dibangunin. Kalau maaf belum bangun juga diguyurin air. Itu zaman dulu begitu tuh. Kita tuh kalau belum subuh bangun diguyurin air. Begitu orang tuanya meninggal, alhamdulillah merdeka, bangunnya jam 6. Alhamdulillah. Dulu masih ada orang tua, kita ditarik tuh, diseret suruh hadir majelis taklim. Masih ada bapaknya rajin banget hadir majelis taklim. Begitu bapaknya udah meninggal, merdeka nih. Anak merdeka kalau orang tuanya udah meninggal. La haula wala quwata. Makanya bangun sebelum subuh. Orang kalau kagak sholat subuh, pangkal miskin. Begitu aja udah. Ente tahu pangkal miskin. Hati duit ente banyak, nggak bakal berkah. Cepat habisnya. Tapi kalau berkah itu ziyadatul khair alal khair. Tambahnya kebaikan di atas kebaikan. Dulu anda punya walid begitu. Lo kagak bangun subuh, pangkal miskin. Begitu ngomong. Walaupun duit kita banyak, ujung-ujungnya bakal melarat. Kalau orang-orang kagak sholat, zaman sekarang banyak kira-kira yang gak sholat subuh. Banyak banget. La haula wala quwata. Makanya jadikan diri kita bangun sebelum subuh. Habis itu ajarkan anak-anak kita bangun sebelum subuh. Amalan-amalan orang-orang hebat bangun sebelum subuh. Sedikit lagi. Wali bin Huzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnah idza qala al muadzin fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna fatum alayka tawbatan sin kulli hawda wastur lana nawmati wa amin rahati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wasa'ilil bilani وكل ذي محبة أو جيرة أخوة والمسلمين أجمعين رب اسمع والوجود من نادى بالإسلام منا بمصطفى رسول الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد نبي وعليه وصحبه والحمد لله بالبر والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله على رب نعمه ويكفر مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشنا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشقاني وأدركني يا رسول الله سلام عليك يا ربي
Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Angkat dulu baru qomat lah.